Amin. Silakan duduk. Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, shalom. Ada sukacita malam hari ini. Aminnya kok kurang semangat banget ya. Ya, apa kabar? Luar biasa, saya percaya bukan biasa di luar ya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Bapa Surgawi, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Oleh karena kasih-Nya, kemurahan-Nya, anugerah-Nya, kebajikan-Nya, boleh menyertai kita semua terlebih dalam hidup saya. Kalau sampai detik ini, jam ini, saya masih disertai Tuhan, dilayakkan Tuhan, diperkenan Tuhan. Boleh menjadi hambanya, boleh menjadi alatnya. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih buat keluarga besar Gereja GBI Interkon di tempat ini, yang kembali mempercayakan malam hari ini untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasih Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ya, untuk pastor senior gembala sidang di tempat ini, Bapak Pastor Yanto yang sudah mempercayakan malam hari ini untuk saya boleh ada di tengah umat-umat Tuhan yang dikasih Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang belum pernah tahu saya, bisa lambaikan tangan yang belum pernah tahu saya. Wah, saya katakan kasihan deh loh. Iya, kata orang gak kenal maka gak sayang ya. Sedikit memperkenalkan wajah yang imut-imut yang ganteng ini. Haleluya. Ya, nama saya adalah Lukas Pohan Hendra. Usia masih muda, tepatnya di tahun ini saya di bulan 7 besok saya bergenap usia 43 tahun. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dalam usia saya muda Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah pilih saya. Boleh menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Ya, saya dari kota Surabaya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya rindu setiap kita boleh malam hari ini benar-benar meresponi kebenaran firman Tuhan, membuka kebenaran firman Tuhan, dan boleh mengalami breakthrough ketika engkau meninggalkan rumah Tuhan ini. Ya, saudara, di mana tanpa terasa kita sudah di ujung bulan Januari ini, ya. Di tanggal 30 Januari ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Februari. Rasanya waktu begitu cepat, tahun 2019 ini rasanya sudah kita melewati 1 bulan. Ya, kemarin sepertinya kita baru menutup tahun 2018. Ya, satu hal mungkin ketika kita hidup dalam 2018 kemarin, ada begitu banyak realita hidup yang kau lewati, proses yang kau lalui dalam hidupmu. Sehingga di saat itu engkau sedang menantikan pertolongan Tuhan. Engkau sedang menantikan jawaban Tuhan. Engkau sedang menantikan sebuah permohonan doamu dikabulkan oleh Tuhan. Dan engkau menantikan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Bahkan sampai di ujung tahun, engkau berharap detik-detik itu akan mengalami satu janji Tuhan yang dimana Tuhan janjikan. Tapi kenyataan, di mana Tuhan kok belum memberikan janjinya. Saudara, bukan satu hal pendengaran Tuhan kurang tajam. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan engkau lebih pada waktunya yang tepat. Bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Bagi orang yang tetap berharap dan mengandalkan Dia, percaya tahun 2018 ini engkau akan mengalami satu breakthrough janji Tuhan. Janji Tuhan itu beda dengan janji manusia. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan janji Tuhan itu, sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, Tuhan tidak pernah lalai. Janjinya tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Dan malam hari ini saudara, di tengah kita melewati, di tengah kita sedang menantikan janji Tuhan, di tengah kita ingin mengalami sebuah restoration dalam hidup kita, ingin mengalami satu pemulihan, ingin mengalami satu terobosan dalam hidup kita di tahun ini. Biarlah kita tetap hidup dengan iman percaya kita. Imannya tidak tergeserkan dengan apapun kondisinya. Sebab itu, apa langkah iman yang harus ada dalam hidup kita? Mungkin malam hari ini ketika engkau datang ke rumah Tuhan ini,
engkau sedang dalam satu titik terlemah dalam hidupmu sebagai manusia. Titik terberat dalam hidupmu sebagai manusia. Mungkin saat-saat ini kau dalam kondisi yang gak tahu engkau harus berjalan seperti apa. Mungkin seperti yang banyak pintu yang tertutup yang kau lewati dalam hidupmu. Seperti yang kau harus berjalan seperti apa engkau gak tahu. Nah, malam hari ini ada good news, kabar baik. Firman Tuhan akan menjawab. Firman Tuhan akan menjadi satu terobosan dalam hidupmu. Saudara, saya rindu dan saya dan saudara pasti rindu bahwa tahun ini kita akan mengalami kemenangan bersama Yesus. Amin. Ya, bagaimana sikap pemenang yang hidup dalam iman percaya, di mana Yesus pernah melewati satu titik terlemah dalam hidupnya. Yesus sendiri pernah melewati satu titik terberat dalam hidupnya. Dikala itu Yesus sedang mengalami satu pergumulan yang begitu hebat. Satu hantaman yang begitu dahsyat yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kita boleh melihat Yesus tetap keluar lebih daripada pemenang. Dan saudara dan saya, orang yang hidup dengan iman percaya, harus lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita mau belajar bagaimana teladan Yesus bisa keluar lebih daripada pemenang. Kita boleh melihat dalam kitab Matius 26, dimulai ayat 36, dalam Injil Matius 26, dimulai dari ayat 36 sampai ke 46. Perikopnya di Taman Getsemani. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang mendapatkan Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini, sama-sama katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan, dengan sabar cari di Perjanjian Lama, pasti besok pagi dapat, boleh kembali ke sini. Haleluya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata pada mereka, "Tidurlah sekarang, istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan, aku sudah dekat." Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, apa yang kita sudah baca dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46, ayat ini sudah tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Ya, ayat ini sering dikupas di dalam momen Prapaskah, hari Paskah. Ayat ini sering dikupas, sering dikhotbahkan. Nah, tapi ada sesuatu hal yang menarik di dalam kisah Taman Getsemani ini. Nah, banyak orang berkata Taman Getsemani adalah taman pergumulan. Bagi saya, justru Taman Getsemani ini adalah taman kemenangan. Kenapa saya bilang taman kemenangan? Inilah kemenangan awal yang dimana justru kemenangan di Taman Getsemani ini bisa menuju kemenangan di Golgota. Artinya di sini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kenapa malam hari ini saya rindu
saudara melihat teladan Yesus yang memberikan sebuah kemenangan untuk saudara dan saya, di mana itu boleh menjadi hal yang baru dalam hidup saudara dan saya, biarlah tahun 2019 ini adalah tahun kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, sebab itu kita mau melihat bagaimana Yesus di dalam kondisi yang titik terlemah, titik terberat dalam hidupnya, saudara. Tidak mudah untuk dia lalui. Justru di Taman Getsemani ini ada begitu banyak hal yang kita mau ambil. Sesuatu hal yang menjadi kemenangan dalam hidup saudara dan saya malam hari ini. Ya, kita mau melihat bagaimana Yesus bisa melewati titik terlemah dalam hidupnya. Titik terberat dalam hidupnya. Saya percaya mungkin hari-hari ini kau sedang lewati satu titik lemah, titik terberat dalam hidupmu sebagai manusia. Kita mau melihat. Ya, kalau kita coba melihat, baca di ayat 37. Coba saudara lihat. Di ayat 37 apa yang dikatakan, saudara. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Saudara, ketika saya membaca ayat 37 ini, saya menemukan sesuatu hal yang sangat-sangat sepertinya tidak connect dengan pikiran saya. Kenapa, saudara? Di sini pribadi Yesus adalah sesuatu hal yang di luar pikiran saya. Di sini dikatakan ia merasa sedih dan gentar. Sedih oke lah. Tapi kalau sampai gentar, why? Kenapa? Sepertinya ini bukan Yesus banget. Bukankah Yesus itu maha kuasa? Kuasanya tidak tertandingi. Tapi kenapa di ayat 37 ini Yesus bisa merasakan sedih dan gentar? Saya coba merenungkan, saya coba menganalisa apa yang sebenarnya terjadi dalam pribadi Yesus ini. Dan saudara dan saya harus bisa menjawab malam hari ini. Supaya saudara mengenal Yesus benar-benar pribadi yang sesungguhnya. Bukan hanya pribadi yang saudara hidup di dalam sebuah imajinasi iman percaya saudara. Tapi benar-benar iman percaya saudara. Yang benar-benar percaya. Nah, saya boleh melihat. Kalau di sini kenapa Yesus bisa merasa sedih dan gentar. Ada apa, saudara? Inilah pribadi Yesus yang sesungguhnya digambarkan di Taman Getsemani. Kalau dia bisa merasa sedih dan gentar, ini adalah sesuatu hal yang tidak semestinya terjadi dalam diri Yesus. Coba saudara melihat telapak tangan dua saudara. Ada huruf apa di sana? Huruf apa di telapak tangan dua saudara? M. Nah, huruf M. Artinya di sini kalau ada huruf M, mengartikan bahwa tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang akan bertahan di bumi ini selamanya. Pasti suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, betul? Ini sudah menjadi garisan tangan dalam hidup kita. Nah, kembali lagi saya mau tanya. Apakah dalam porsi ini Yesus tidak tahu bahwa apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama, di mana Yesus akan diserahkan untuk menebus manusia. Kira-kira dia tahu nggak? Tahu. Nah, sebaliknya dalam tangan dua kita, bahwa kita tahu bahwa garis tangan hidup kita pada akhirnya tidak ada satu manusia pun yang abadi di muka bumi ini. Tapi kenapa? Perhatikan. Ketika kita divonis bahwa hidup kita tidak akan lama lagi, seketika itu kita juga akan merasakan sedih dan gentar. Sekuat-kuatnya kita di dalam Tuhan, pasti kalau berita sesuatu hidup kita akan berakhir, seketika itu pasti ada sebuah kesedihan dan kegentaran. Itu pasti terjadi. Artinya, jawabannya karena kita manusia. Tidak ada satu manusia ketika diberitakan, sebentar lagi hidupmu, kamu akan meninggalkan dunia ini, dia ketawa-ketawa. Enggak. Pasti ketika itu ada rasa kegentaran, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan itu pasti ada. Sebaliknya Yesus.
dalam porsi ini, kalau Yesus bisa sedih dan gentar, ini hal yang wajar. Karena Yesus dalam pribadi ini, dia pure manusia 100%. Kenapa saya bilang dia 100% manusia? Kalau dia datang di dunia ini bukan 100% manusia, maka keselamatan yang saudara dan saya terima itu enggak sah. Kalau dia datang dengan separuh kuasa yang lain, ya, tahu saudara menyaksikan atraksi-atraksi yang ditunggangi oleh satu kuasa yang lain? Ya, seperti kuda lumping, orang mengadakan atraksi jebus, ya ditusuk, makan pecahan kaca. Mereka tidak merasakan sesuatu hal apa-apa. Karena ada sesuatu yang menunggangi, yaitu roh yang lain, kuasa yang lain. Tapi dalam hal ini Yesus tidak ditunggangi oleh satu kuasa yang lain. Pribadi manusianya pada saat itu benar-benar pribadi manusia. Sebab itu ketika dia dicambuk, itu ada rasa kesakitan yang luar biasa. Ketika dia ditusuk ada jeritan yang begitu luar biasa. Karena pribadi manusianya. Satu hal di sini saudara. Keselamatan yang saudara dan saya terima adalah keselamatan yang sah. Karena dia pribadi yang manusia. 100% dia manusia. Tapi dia juga 100% Allah. Nah, sebab itu kita mau lihat. Dalam titik terlemah dia sebagai manusia. Bagaimana dia bisa melewati masa-masa yang dimana tidak mudah untuk dia lalui. Seperti hari-hari ini mungkin kita sedang tidak mudah untuk melalui situasi, keadaan, kondisi. Kita yang pertama mau kita lihat. Di ayat 38 sampai 39. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Satu hal, saudara. Di ayat 38 ini kembali sesuatu hal yang luar biasa yang Yesus katakan. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Wow. Berarti ini situasi yang tidak mudah untuk dilalui. Keadaan yang tidak gampang untuk dilewati. Mungkin kita pernah merasakan ketika dalam satu titik terlemah, titik terberat dalam hidup kita. Rasanya aduh pengennya mati aja deh. Rasanya udah gak sanggup aku. Di sini Yesus merasakan. Tapi satu hal, kenapa dia bisa katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Semua itu muncul dari mana, saudara? Dari mana, saudara? Pikiran. Saudara. Inilah kuncinya, di mana Yesus bisa keluar lebih daripada pemenang. Di saat situasi yang tidak mudah, di saat titik terlemah dia sebagai manusia, sampai harus berperang dengan pikirannya, sampai pikirannya keluar apa? Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yang pertama, Yesus mampu mengalahkan pikirannya. Pikiran itu adalah sesuatu hal yang sangat rentang, saudara. Pikiran hari-hari inilah yang iblis sedang memberikan busur panah untuk menjatuhkan kita lewat pikiran. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa mengubah kondisi keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa mengubah apa yang kita lihat hari-hari ini yang sedang lewat dalam hidup kita. Tapi kita mampu mengubah apa yang ada dalam pikiran kita tentang keadaan dan kondisi yang sedang kita lalui. Amin. Pikiran, saudara. Satu hal. Pikiran ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita lalui. Jangan sampai kita menjadi orang yang dijatuhkan, diintimidasi oleh pikiran kita. Ketika kita dalam masa yang rentang, masa yang lemah. Jangan sampai pikiran kita dikalahkan. Dan malam hari ini saudara dan saya harus mampu mengalahkan pikiranmu. Amin.
Tepuk kanan kirimu. Tepuk kanan kirimu, Bu. Ya, kalahkan pikiranmu. Ya, saudara. Ya, jangan kita mau dikalahkan pikiran kita. Kita harus mengalahkan pikiran kita. Mau kau beriman seperti apapun, mau kau berdoa seperti apapun, kalau engkau tidak disertai oleh pikiran positif, maka semua itu tidak akan terjadi. Ada begitu banyak orang rajin berdoa. Ya, hidupnya dalam iman, tapi pikirannya terus didakwa. Pikirannya terus diintimidasi. Ya, saudara, sebuah iman harus disertai dengan pikiran yang positif. Kalau engkau tidak mampu mengalahkan pikiranmu, maka iblis yang mengalahkan pikiranmu. Saudara, dulu saya juga seperti itu. Saya menganggap realita hidup yang saya jalani, ketika saya melihat kenyataan hidup yang saya lalui, saya tidak mudah untuk berperang dengan pikiran saya. Saya selalu kalah dengan pikiran saya. Karena manusia selalu melihat realita, kenyataan yang sedang terjadi. Ya, saudara. Dan sebab itu malam hari ini saudara dan saya, kita adalah manusia yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita manusia-manusia yang dibuat Tuhan adalah manusia yang excellent. Yang harus mampu bisa mengalahkan pikiran. Coba kita lihat satu ayat firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Mari kita mulai melihat. Apa yang dikatakan? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal. Dengan pikiran yang sia-sia. Sadar gak disadari, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika dalam satu titik terlemah, titik terberat kita, tanpa ubahnya kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Ya, bakal kita akhirnya bilang, lebih baik aku mati deh. Aku gak kuat lagi. Saudara, bukan satu hal ini. Yang harus kita kalahkan adalah pikiran kita. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara, kalau kita mau benar-benar mendalami sebuah realita, proses yang Tuhan izinkan, yang ada dalam hidupmu hari-hari ini. Semua tidak ada unsur kejahatan. Semuanya unsur kebaikan. Kalau engkau mau telusuri dalam dan engkau mau responi, benar-benar tidak ada maksud Tuhan yang jahat. Sekalipun manusia mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Saudara, ayo coba buka segala sesuatu dalam hidupmu, apa yang kau lewati. Pasti di situ ada maksud Tuhan yang baik. Saudara, tidak ada satu manusia pun hidup tanpa proses akan menjadi jauh lebih baik. Dengan proses hidupmu akan jauh lebih baik. Karena proses bukan untuk membuat engkau semakin hancur. Proses bukan untuk membuat engkau semakin hidup di dalam kehancuran dia. Tapi semakin engkau hidup dalam proses, engkau semakin melihat kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan semakin digenapi dalam hidupmu. Saudara. Sebab itu yang kau kalahkan bukan persoalan hidupmu, tapi pikiranmu. Ya saudara. Bahwa engkau tahu segala sesuatu tidak melebihi limit, batas kemampuan dan kekuatanmu. Semua tergantung apa yang menjadi pola pikir mindsetmu. Diawali permulaan yang baru di tahun 2019 ini, mindset pikiranmu adalah pikiran yang positif. Sebab itu dalam firman Tuhan katakan, dengarlah semua yang baik, yang manis, yang enak didengar, yang indah. Jangan pikirannya yang jelek-jelek terus. Ya. Apalagi hari-hari ini, lewat pekerjaan iblis di sosial media, banyak orang terintimidasi dengan pikirannya, saudara. Padahal pikiran kita ini harus mikirkan yang enak-enak, saudara. Tuhan tidak mau kita mikir yang jelek-jelek, saudara. Betul? Sebab itu malam hari ini, kalahkan pikiranmu. Coba kita lihat ayat 23, saudara. Ayat 23-nya Efesus 4 ayat 23. Tadi di 17 kita loncat ayat 23. Kita boleh melihat. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Jangan kau menyembah Tuhan. Wah, gedung ini sampai seperti mau roboh.
Tentang setan luar biasa. Tapi tidak ubahnya pikiranmu, tidak bisa engkau kalahkan. Orang bisa menyembah Tuhan luar biasa, pulang kena masalah, pikirannya dek. Tuhan kenapa aku kok begini? Nyalain Tuhan lagi. Tadi luar biasa saudara. Iblis tertawa saudara. Yang kau kalahkan bukan masalahmu, tapi pikiranmu. Engkau tahu di balik apa yang sesuatu yang kau lewati, ada maksud Tuhan yang baik. Karena dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, tidak ada sesuatu hal yang tidak baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dulu saya berpikir orang seperti saya adalah orang yang gagal. Orang yang tidak bisa mengecam kehidupan yang baik. Saya melihat realita yang terjadi dalam hidup saya. Pikiran saya semua jelek. Sekalipun ada begitu banyak orang berkata, Lukas, Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Saya bilang bohong. Kalau Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku, Tuhan gak buat saya seperti ini. Tapi ketika saya hidup yang benar-benar di dalam Tuhan, saya benar-benar mengalahkan pikiran saya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, pikiran, hati, Tuhan nyatakan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Sebab itu malam hari ini saudara dan saya mampu kalahkan pikiranmu. Tidak ada sesuatu unsur yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu yang tidak mendatangkan kebaikan. Semuanya baik adanya. Tahun ini siap untuk menerima janji Tuhan. Dengan ketika engkau mengalahkan pikiranmu. Jangan pikiranmu kalau engkau tidak bisa kalahkan pikiranmu mau mengalami janji Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan seseorang yang Tuhan janjikan bukan menjadi ekor, menjadi kepala. Tuhan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Artinya Tuhan sedang mencari mitra kerja yang punya metal baja. Jangan kena masalah sedikit engkau goncang, engkau bimbang, engkau hancur. Justru engkau harus berdiri teguh dengan imanmu, engkau tetap bertahan. Karena orang yang bertahan di dalam iman, orang yang bertahan di dalam pencobaan, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Yang pertama kalahkan pikiran. Mari kita lanjut kedua. Nah, setelah dia mengalahkan pikiran, kita lihat lanjut di ayat 40 sampai 42. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, ternyata untuk keluar dari pemenang itu tidak berhenti hanya mengalahkan pikiran, saudara. Ketika Yesus sudah mampu mengalahkan pikirannya, dia kembali melihat murid-murid yang dikasihi, yang dia pikir bisa menopang dia dalam doa, dalam situasi yang tidak mudah untuk dia lalui. Malah murid-muridnya ini apa yang dilakukan? Tidur. Kira-kira dalam porsi ini Yesus sebagai manusia bisa kecewa enggak? Bisa, saudara. Artinya di sini, saudara, tidak mudah untuk keluar lebih dari pemenang, hanya mengalahkan pikiran. Yang kedua, kita juga harus mengalahkan perasaan. Sering pikiran kita sudah dong, udah oke. Perasaan ini yang mulai menggelitik. Perasaan ini mulai menembak. Perasaan ini mulai mendakwah. Seringkali ketika kita sudah di dalam satu titik pikiran yang positif, ternyata ada orang yang kita anggap yang bisa mengerti kita, memahami kita dalam situasi yang begitu tidak mudah untuk kita lalui. Malam menikam kita dari belakang. Malah membuat kita semakin sulit. Satu hal, Yesus juga mengalami dalam hal ini. Bakal saudara, siapa yang menjual dia? Muridnya. Siapa yang akan menyangkal dia 3 kali? Muridnya, siapa namanya? Petrus, saudara. Kira-kira kalau seperti ini,
Kalau Yesus tidak mengalahkan perasaannya, kira-kira keselamatan terjadi enggak? Bisa-bisa Yesus bilang, buat apa aku selamatkan muridku aja kayak begini. Artinya, Yesusmu dan Yesusku adalah Yesus yang luar biasa. Dia mampu mengalahkan perasaannya. Hari-hari ini orang suka baper ya. Main perasaannya, sedikit-dikit kecewa, dikit-dikit pahit. Ya, bagaimana mau keluar lebih daripada pemenang? Dan yang cilakannya lagi hari-hari ini, yang perasaan saya dulu orang yang baper itu, ya hanya ada dua, wanita dan waria. Dulu, ya mungkin saudara sudah sekilas membaca biografi saya, profil saya. Dulu saya adalah seorang mantan waria. Ya, waria itu identik dengan perasaan seperti wanita, yang gampang main perasaan. Tapi akhir zaman ini saudara, yang baper ternyata bukan wanita dan waria saja. Para pria juga banyak baper hari-hari ini. Prianya tidak mau ngaku ini ya. Saudara, jangan sedikit-dikit baper saudara. Main perasaan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah, dikit-dikit sakit hati. Bagaimana sikap seorang pemenang itu seperti itu? No. Amin. Kira-kira kalau Yesusmu baper, keselamatan terjadi enggak? Yesusmu maco, men. Ya, enggak ada dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit pahit. Saudara, saya orang yang dulunya hidup dalam sebuah hal kepahitan. Saya hidup yang sangat-sangat hidup dalam kepahitan. Mungkin bisa dikatakan stok luka batin itu segudang ada dalam hidup saya. Untung Yesus datang dalam hidup saya untuk mengambil semua itu dalam hidup saya. Kira-kira kalau hari ini saya masih seperti itu, nama saya bukan Lukas Pohan. Mau tahu, Luka Poha. Isinya luka melulu. Ya, sekarang saya mau tanya, orang seperti saya sensitif nggak? Iya. Sensitifnya kadarnya seperti berapa? Sensitif banget. Bukan hanya sensitif banget, saudara. Tapi ketika saya hidup dalam Kristus, saya buang segala, saya mengalahkan perasaan saya. Saya nggak mau, karena perasaan saya adalah perasaan Kristus. Perasaan saya adalah hati yang menyembah kepada Kristus. Saya nggak mau hati saya kotor, karena sebuah hal yang mengecewakan. Firman Tuhan sudah katakan, kalau saudara tahu firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu harusnya kita nggak perlu kecewa. Itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Harusnya kita mampu menjaga perasaan hati kita. Amin. Jangan dikit-dikit menyimpan sebuah kekecewaan di dalam hidupmu. Engkau tidak akan menjadi goal dalam hidupmu tahun 2019 kalau engkau terus terpacu dalam perasaanmu terus. Bagaimana kau bisa meraih janji Tuhan? Yang kau hidup dalam kekecewaan terus. Kau melihat hidup yang kau dilukai terus. Saudara, orang-orang yang melukai kita itu gitu-gitu itu alatnya Tuhan untuk memproses kita. Ya. Sekarang ada dua pilihan, mau jadi alat pemproses atau diproses. Kalau bagi saya lebih baik diproses. Lebih ada berkatnya saudara. Daripada menjadi alat pemroses bagi orang lain. Tapi orang hari-hari ini suka menjadi pemroses bagi orang lain. Diproses nggak mau. Jadi pemroses suka, melukai orang suka, dilukai nggak mau. Nah, saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Mari kita buka satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi 2 ayat 5. Mari kita boleh melihat. Apa yang dikatakan? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiranmu, pikiran Kristus. Perasaanmu, perasaan Kristus. Ya, Kristus itu perasaannya apa? Penuh dengan belas kasihan, saudara. Berapa kali Yesus dilukai?
Berapa kali Yesus dianiaya. Dia tidak pernah kecewa dan dia tidak pernah marah. Karena dasar dari perasaannya adalah belas kasihan. Hari-hari ini gereja Tuhan kehilangan satu hal. Saya bicara gereja Tuhan bukan bangunan, bukan bendera gereja. Tapi saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan hari-hari ini kehilangan satu hal. Yaitu roh belas kasihan. Sebab itu minta roh belas kasihan sama Tuhan. Ketika hatimu ada roh belas kasihan, apapun yang kau lakukan, engkau tidak akan kecewa dalam hidupmu. Engkau mengasihi seperti engkau mengasihi Tuhan. Saudara, roh belas kasihan itu ada dalam hidupmu. Dasar pelayanan Yesus yang tertinggi adalah belas kasihan. Jadi ketika engkau melihat orang yang melukaimu, engkau enggak marah-marah, engkau enggak malah kecewa, tapi engkau malah, saudara, kasihan dengan orang seperti itu. Saudara. Ya, sinetron aja film kalau nggak ada yang jahat nggak enak, saudara. Betul? Coba kalau film itu enak semua, orangnya baik semua, nggak ada yang nonton. Ya, sefilm-film komedi apapun pasti ada namanya yang jahil, yang jahat itu pasti ada. Itu yang membuat satu film itu menjadi seru. Begitu juga dalam hidup kita. Kita mau mengalami next level, harus ada orang-orang yang mampu membawa hati kita untuk keluar lebih daripada pemenang. Jangan kita mau didakwa oleh perasaan kita. Amin. Nah, sebab itu, mari kita boleh melihat. Yang kedua, Yesus mampu mengalahkan perasaan. Ya, selain pikiran, perasaanmu engkau harus mampu kalahkan. Tepuk kanan kirimu, jangan main perasaan, jangan baper lagi ya. Para pria di tempat ini jangan baper ya. Ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit wah. Saudara, ayo bangkit di tahun 2019 ini. Menjadi tahun yang tidak baper lagi. Yang menantikan janji Tuhan, hatimu adalah hati yang menyembah Tuhan. Bukan hati yang terluka, bukan hati yang kecewa, tapi hati yang penuh belas kasihan.